The Miwan Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue pengen ngebahas tier list Metamaster PvP dan juga karakter PvP untuk pemula nih guys. Nah jadinya di sini gue nggak hanya ngebahas tier list PvP-nya, tapi juga gue ngebahas buat pemula untuk karakter PvP-nya guys. Oke guys, langsung aja ke bagian pertama. Nah di sini gue pengen ngebahas dulu untuk karakter PvP untuk pemula nih guys. Nah untuk pemula, kalau misalnya lu dapat selektor karakter regular biasa, nah lu mesti banget atau harus banget memilih terutama si Scarlet Spider ini, karena Scarlet Spider ini ngebantu lu banget untuk di mode PvE maupun di PvP untuk pemula guys. Nah jadinya karakter ini mungkin lu bisa pilih untuk pertama kali di selektor maupun kalau misalnya lu dapet tier 2 pertama kali nih guys. Nah untuk pemasangan CTP tentunya lu akan kesulitan untuk pemula kalau misalnya lu memakai CTP ke Scarlet Spider. Nah tentu juga Scarlet Spider nggak perlu dipakaikan CTP, jadi lu harus pakai aja. Jadi cukup lu pakai Obelisk yang mempunyai ignore guard back atau IGB ya, terus juga mempunyai proc damage. Nah nantinya itu bakal jadi bermanfaat atau berguna nantinya di mode PvE maupun di PvP. Nah terus juga lu bisa ambil destroyer ya kan, lu bisa build destroyer pelan-pelan dan juga Luke nih ya kan. Nah kenapa dua karakter ini sebenarnya ngebantu banget buat pemula, karena dia itu sebenarnya karakter refleks ya kan. Kalau misalnya lu ngelawan musuh yang mempunyai basic energy tag gitu kan, nah lu pakai destroyer ini kalau misalnya lu belum punya karakter meta. Nah destroyer ini itu fungsinya buat nge-counter atau nge-reflect serangan lawan guys yang mempunyai energy tag. Begitupun juga dengan Luke. Nah dua karakter ini tentunya untuk uniform dia nggak memakan atau memakai kristal guys. Jadinya dengan uniform dua karakter ini lu hanya mengeluarkan gold sebesar 500.000 aja guys, jadi nggak perlu sampai lu mengeluarkan kristal. Dan ini berguna banget buat pemula yang memang lu punya planning buat nge-build meta free to play atau meta gratisnya, misalnya kayak si hook, lu nunggu kristal lu untuk beli uniform hook atau yang lainnya. Nah ini alternatif buat lu nunggu itu, dan buat nunggu itu lu harus memakai karakter-karakter ini dulu guys. Nah untuk pemasangan kostum gear di dua karakter ini sebenarnya nggak perlu untuk dipakaikan CTP ya. Cuman kalau destroyer ya biasanya kalau misalkan orang ngebuang-buang CTP itu ya kasih dia CTP of refinement atau kalau sekiranya lu pemula kasih aja Obelisk yang mempunyai max HP gitu kan, max buat fix optionnya, terus juga mungkin semua dev, terus juga kalau misalnya buat aktivasi rasionya lu bisa pakai peningkatan HP gitu kan. Kalau misalkan bisa max sebesar 20% tuh bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa, 16% minimal gitu kan. Terus kalau enggak invisible gitu. Begitupun juga dengan Luke ya, sama ya dua karakter ini. Kalau Luke kan dia reflect untuk counter ke musuhnya itu basicnya ke physical attack gitu. Nah jadinya tiga karakter ini bagus banget misalnya buat lu yang emang lagi nunggu-nunggu buat planning nge-build meta karakter guys. Oke lanjut ke bagian selanjutnya. Nah tiga karakter ini juga sebenarnya support untuk pemula ya, support untuk pemula di mode PvP gitu kan. Nah untuk DWSP ini dia fungsinya itu untuk menghilangkan debuff. Nah untuk mode PvP itu sangat-sangat berpengaruh atau lu harus mempunyai yang namanya penghilang debuff gitu. Nah debuff itu contohnya kayak gimana, misal lu lagi lawan Doctor Strange nih. Nah Doctor Strange itu pertama kali lu lawan dia itu agak ngeselin ya, dia punya buff time freezing yang itu menghentikan gerakan lawan gitu ya kan. Jadi lu jadi nge-stuck gitu, lu diem aja gitu karena time freezingnya gitu, lu jadi nge-freeze gitu kan. Nah cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya dengan mempunyai buff support dari tim ya kan, yaitu dengan anti debuff gitu kan, remove debuff. Nah di WSP ini tentunya lu harus sampai tier 2 ya, harus sampai tier 2, jadi nggak perlu pakai leader, dia cuma support sampingan doang untuk penghilang debuff guys. Nah itu karakter ini tentunya buat pemula juga gitu kan, buat pemula itu masih berguna lah. Tapi kalau untuk kelas-kelas atas itu DWSP ini udah nggak dipakai gitu ya. Nah untuk Shuri ini sebenarnya nggak perlu pakai uniform ya, ini gue pakai uniform biar kelihatan ngejereng aja gitu kan. Nah Shuri ini itu berguna banget buat
apa support peningkatan damage buat super villain, ya kan. Apply-nya itu untuk ke semua tentunya. Nah misalkan lu lagi pakai misal aja Thanos misal gitu kan, nah itu kan ada penurunan juga tuh, penurunan damage dari lawan gitu. Misalkan lawan ngasih damage ke kita, nah itu damage-nya itu tuh nggak jadi 100% gitu, ada penurunan gitu kan. Nah itu apply-nya jadi ke semua. Kalau karakter tertentu tuh enggak tuh, misalkan kayak dia supportnya cuma ke apply-nya ke hero. Nah kalau si Shuri ini enggak, dia apply-nya ke semua karakter, tapi untuk bagian buff-nya itu dia apply-nya ke super villain aja guys, kayak gitu. Nah untuk Taskmaster ini dia itu punya efek buff, ya kan, peningkatan damage ya untuk superhero maupun super villain. Nah dia juga apa namanya apply-nya ke semua karakter juga gitu kan, superhero maupun super villain. Nah tapinya lu harus memiliki uniform terbarunya gitu kan, atau uniform yang Black Widow-nya gitu. Nah jadinya emang harus pakai kristal, tapi ini sangat membantu banget kalau misalnya sekiranya itu tuh buat support PvP maupun PvE guys. Nah oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya nih, Meta Master. Nah untuk bagian Meta Master list PvP-nya di sini ada Jean Grey, Sentry, Ikaris, Silver Surfer, Mephisto, Thanos, dan juga Null nih. Nah ini sorry banget ya, ini sebenarnya itu udah ada catatan buat bagian custom gear-nya atau CTP-nya, cuman kayaknya kelihatannya buram tuh, gue nggak tahu kenapa gitu kan. Ada kesalahan teknis lah, sorry banget di situ ya. Nah untuk Jean Grey ini dia itu apa namanya masih jadi meta buat PvP sih ya, cuman dia tetap masih kalah sama Sentry gitu. Buat CTP lu bisa pakai CTP Upgrade. Kalau misalkan lu main manual sebenarnya juga nggak apa-apa lu main auto pakai CTP Upgrade gitu, karena pertahanan juga kuat ya untuk survive-nya gitu kan. Kuat lah, dia punya 2 nyawa gitu kan, terus juga ada healing. Nah jadi apa namanya masih bagus juga lu pakai CTP Upgrade, lu main auto gitu, secara auto. Nah tapi kalau misalkan lebih mau enak ya kan, mau lebih tekbal lagi, lu pakai CTP of Regen gitu, regeneration kayak gitu guys. Nah untuk Sentry ini gue pribadi enak memakai CTP of Grid ya, karena gue pribadi ini tipe orang yang main manual gitu. Gue nggak mau lama-lama, nggak mau bertele-tele, jadi gue apa namanya memaksimalkan buff dari CTP of Grid yang peningkatan damage sebesar 150 ke musuh gitu kan. Nah itu langsung gua hajar-hajar gitu tuh, jadi gua ngalahin musuh 3 karakter musuh itu paling cuma 30 detik selesai gitu. Jadinya gua nggak buang-buang waktu banyak. Tapi kalau misalkan emang sekiranya lu pengen yang tekbal banget, yang ngebuat si senternya ini tahan lama, lu bisa pakai CTP of Regeneration. Nah jadinya CTP of Regeneration ini tuh sangat-sangat bagus kalau misalnya lu sekiranya lu tipe orang yang main auto aja guys, kayak gitu. Nah untuk Silver Surfer nih ya, dia itu apa namanya untuk CTP yang terbaik, yang terbagus gitu, itu udah cukup Regen gitu, udah nggak ada yang lain. Karena kalau misalnya lu pakai CTP of Grid, dia tuh pertahanannya kerupuk, lu lama-lama apa ya kurang enak lah gitu, jadi kayak gampang mati gitu kan. Jadinya nggak apa namanya, lu kayak misalnya kalau ngelawan si center tuh lu nggak ada kesempatan buat nyerangnya ya kan. Nah itu jadi lu gampang modar. Kalau misalnya lu pakai Regen ya kan, itu kalau misalkan diserang sama center lu masih ada kesempatan buat nyerangnya gitu. Kalau misalkan dapat survive dari si CTP of Regennya gitu kan, lu bisa nyerang gitu kan, atau dapat reflect gitu kan, efek reflect dari si Silver Surfer-nya gitu, si Sentry ini. Nah jadinya gue lebih saranin jangan pakai auto ready itu dia masih, kalau misalkan lu masih di kelas-kelas bawah gitu. Kalau di Vibranium tuh udah nggak worth it banget auto ready, serius guys, kayak gitu ya. Nah untuk Ikaris nih, Ikaris ini dia sebenarnya lebih banget dia ke meta PvP si Ikaris ini gitu. Nah jadinya lo kalau misalnya emang apa namanya pengen ngebuat si Ikaris ini jadi meta PvP bisa banget, tapi sayangnya dia masih mentok di level 70 gitu, belum ada peningkatan tier sampai tier 3 nya ataupun awakennya gitu. Tapi gua rasa dia bakal jadi tier 3 ya si Ikaris, karena dia leader kan, tapi gua kurang tahu juga, kurang tahu pasti dah. Nah si Ikaris ini dia itu kan ada basic buffnya yaitu recovery, sama kayak misalkan si Hook atau si Wolfriend gitu kan. Nah dia ini cocok banget lu pakai CTP of Regen aja. Nah kalau misalkan pakai CTP of apa namanya Grid, dia kurang cocok sih, karena dia itu butuh healingnya gitu, butuh healing. Walaupun lu pakai CTP of Telur juga gua rasa kurang cocok, karena kurang enak aja gitu. Walaupun sebenarnya masih enak-enak aja pakai CTP Telur, tapi tanggung banget sekelas meta apa namanya si Ikaris ini lu pakai dengan CTP of Telur gitu. Janganlah, saran gue pakai aja CTP of Regen. Tapi gue rasa sih masih bisa lu skip lah gitu, masih ada alternatif lain karena belum ada peningkatan tier. Tapi kalau misalkan lu emang sekiranya buat alternatif, kalau misalnya apa namanya tuh di Timeline Battle karakter meta terkunci, mungkin lu bisa build si Ikaris ini guys. Nah guys, di sini ada si Mephisto nih ya. Nah Mephisto ini sebenarnya karakternya
untuk damage dia lebih ke PvE gitu. Cuman kalau untuk basicnya karakter ini sebenarnya PvP gitu, basicnya doang gitu. Nah karena dia ada survive kan, survive apa namanya, hidup kembali setelah mati gitu kan. Nah jadinya emang karakter ini bisa banget kalau misalkan lu pengen bawa dia ke PvP. Nah CTP yang terbaik buat dia buat PvP ya Regen gitu. Cuman kalau misalnya emang lu nanya apakah bisa buat dipakaikan CTP upgrade, bisa. Nah itu juga kalau misalkan lu pakai CTP upgrade ke si Mephisto itu juga lu bisa bawa ke PvE gitu. Cuman yang nggak bakal maksimal, nggak bakal optimal semuanya gitu. Ya jadi kalau misalkan lu emang sekiranya apa namanya pengen bawa juga si siapa namanya Mephisto ini di PvP juga di PvE, ya mungkin pakai CTP off grid itu adalah jawabannya gitu. Cuman kalau misalnya gue rasa sih gue pribadi ya, gue pakai CTP of Rage ini masih enak banget si Mephisto. Nanti gue bakal review ya kan Mephisto pakai Rage. Nah itu tuh dia masih enak aja gitu, walaupun nggak ada apa namanya ignore guard breaknya, dia tuh kayak ada iframe nya gitu, jadi ngandelin di iframe buat pakai CTP of Rage nya gitu. Nanti gue bakal review lah. Nah untuk Thanos ini dia sebenarnya apa namanya meta yang belum terupdate ya dari zaman endgame ya kan. Cuman dia masih enak banget, dia untuk pertahanan ya kan masih tekbal lah, emang kuat banget dia. Cuman kalau untuk sekelas metanya Sentry itu udah nggak ada apa-apanya sih Thanos, sumpah. Walaupun dia masih tekbal, masih kuat gitu kan, masih badak badannya, cuman ya untuk sekelas Sentry mah udah nggak ada apa-apanya gitu. Nah CTP yang terbaik buat si Thanos ini ya lu kasih CTP of Regen gitu. Nah kalau outdoor ini kelas-kelas atas udah nggak bakal hampir nggak ada gunanya gitu kan, udah hampir nggak ada gunanya karena semua meta di kelas-kelas Vibranium itu udah mempunyai yang namanya Pierce ya, penembus dari damage gitu, penembus pertahanan, kayak misalnya apa namanya tuh imun terhadap damage gitu kan, kayak gitu-gitu tuh udah nggak berguna lagi gitu kan. Oke guys, nah di sini ada nul nih. Nah sebenarnya basic dari native tier 3 ini ya kan, dia itu bisa kedua arah gitu, karena mungkin Netmarble tuh nggak mau kita sia-sia ya, karena ngebuang apa material atau cost biaya banyak-banyak gitu kan, biaya material yang banyak-banyak untuk native tier 3. Nah jadi nggak bisa kedua arah, itu sayang banget sih memang ya. Nah si nul ini sebenarnya untuk damage ya balik lagi, damage-nya itu ke PvE gitu. Cuman dia karakternya itu untuk buff-nya itu bisa ke PvP gitu, kayak misalkan untuk survive-nya dia itu tuh ada peningkatan HP gitu, jadi nggak mati gitu kan, peningkatan HP sebesar apa namanya berapa persen gitu, terus juga nggak mati. Jadi kayak misalkan kayak sama aja kayak survive mati apa hidup 2 kali kayak gitu kan. Nah si nul ini jadi bisa banget kalau misalnya lu mau bawa dia ke PvP ya. Cuman saran gue sih enakan di PvE gitu, ngebantu lu banget lah, mempermudah lu untuk di mode-mode PvE gitu. Nah si tipe yang terbaik buat di PvP si nul ini lu bisa kasih dia CTP of Regen juga bagus gitu untuk lo mau pertahanan lama, tapi lebih enak lagi CTP of Grid gitu, karena apa namanya buat di PvE pun si nul ini dikasih CTP of Grid itu tetap enak, karena CTP of Grid itu punya ignore dodge ya, punya ignore dodge gitu. Nah jadinya ngebantu juga lah. Nah jadi gue lebih sarannya sih pakai CTP of Grid aja ke si nul ini guys. Nah oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini udah masuk ke bagian metanya F2P di PvP, guys. Nah, di sini ada The Hook nih, ya kan? Nah, buat beginner atau pemula yang mau rencanakan karakter-karakter PvP, mungkin yang gue rekomendasikan salah satunya adalah si Hook untuk pertama kali. Jadinya kalau misalnya emang sekiranya lo itu apa namanya punya planning buat karakter PvP, pertama banget adalah Hook ya. Pertama Hook ya kan, kristalnya juga apa namanya nggak terlalu boros lah, cuma 1050 kalau misalnya diskon gitu kan. Nah jadinya si Hook ini nantinya lu build aja, karena dia meta bagus banget. Dia sebenarnya bisa sih buat ngalahin semua karakter meta master gitu, cuman lu harus main manual gitu, terus juga buildannya harus bagus. Cuma yang nggak ada apa namanya nggak ada garansi lu bakal menang sih. Jadi ya hoki-hokian aja, tergantung lu mainnya juga gitu kan. Nah terus juga ada Roach nih. Nah Roach ini sebenarnya bisa dibawa kemana-mana, PvE maupun PvP gitu, performanya bisa keduanya. Cuman kalau misalkan lu emang sekiranya pengen bawa dia ke PvP itu bisa juga. Nah CTP yang terbaik buat dia CTP of Regen, begitupun juga dengan si Hook ya, Regen gitu. Kalau misalkan yang terbaik nih, gue ngomong terbaik aja gitu. Nah kalau buat CTP of Grid si Roach ini kurang bagus ya. Nah untuk Daredevil nih, Daredevil ini juga apa namanya meta belum lama, meta buat F2P juga banyak yang kaget juga sih dengan performanya dia di apa namanya di PvP gitu kan, dengan skill 3-nya udah bisa ngalahin Sentry gitu, counter attack-nya gitu kan, udah bisa ngalahin Sentry. Nah tapi ya apa namanya nggak ada apa jaminan juga lo bakal menang sih, karena apa namanya overall paling kuat ya memang Sentry gitu kan. Tapi ya apa namanya lo mungkin bisa ngimbanginnya dengan cara memainkan manual. Nah terus juga ada
Black Dwarf nih ya kan. Black Dwarf ini meta baru banget ya kan. Nah emang performanya memuaskan banget ya si Black Dwarf ini ya kan. Terus juga ada healing gitu kan, healingnya juga tinggi gitu kan. Nah CTP yang terbaik buat si Black Dwarf ini lu kasih dia CTP of Regen karena dia butuh healing dan juga pertahanannya biar double gitu, jadi nggak gampang modar gitu ya. Nah terus juga ada Luke Cage nih. Nah Luke Cage ini sebenarnya dia adalah apa namanya, anti physical, anti hook gitu ya, anti apa namanya tuh si Black Widow gitu kan, ataupun Black Dwarf. Nah kenapa, karena si apa namanya, si Luke Cage ini dia itu ya tadi gitu kan, dia adalah counternya atau refleks dari physical gitu. Cuman kalau misalkan lo pakai lawan si Sentry mah nggak bakal ada papanya gitu kan. Ya, walaupun ya sekarang itu ya enak lah gitu, masih bisa lu ngelawan Sentry buat ngabisin sekitar 80% barnya gitu kan, bar darahnya gitu. Ya kayak gitulah, cuman dia cuma sampai tingkat awaken ya. Nah terus juga apa namanya, di sini ada si siapa namanya, si Black Widow ya. Nah Black Widow ini bagus banget sih, dia itu buat beginner juga gitu kan, mau planning buat karakter-karakter metanya. Nah dia itu meta buat PvP F2P guys. Nah jadinya saran gue adalah pertama lu planningnya build dulu si Hook, habis itu si apa namanya, si Black Widow ini, karena Black Widow ini iframe bagus ya. Nah si tipe yang terbaik, nah kalau misalkan lu emang sekiranya di kelas bawah lu pakai outdoor nggak apa-apa si siapa namanya nih, Black Widow ini. Tapi kalau udah kelas atas mendingan lu pakai CTP of Destruction aja kayak gitu guys. Nah oke guys, nah masuk ke bagian old metanya PvP guys, atau meta tuanya buat PvP. Jadi list karakter ini yang gue rekomendasikan untuk lu skip dulu aja karena emang performanya di PvP udah kurang banget ya. Nah jadi di sini kalau misalkan emang buat pemula itu kan untuk epic quiz yang disarankan pertama kali memang Doctor Strange. Nah mungkin Doctor Strange ini masih bisa buat lu jadikan meta buat PvP, cuman lu harus pakai uniform terbarunya, itu wajib banget ya kan. Cuman kalau misalkan saran gue, kalau misalkan emang bukan pemula, lu bisa skip aja dulu daerah sini untuk lu build gitu kan. Terkecuali kalau misalnya emang lu sekiranya udah punya uniformnya, udah terlanjur beli, itu juga kurang-kurang bagaimana lah performanya di PvP gitu. Nah untuk Captain Marvel juga ya kan, Captain Marvel juga kurang bagus gitu sekarang performanya gitu kan, jadi gampang banget modar. Terus juga Deadpool ini, pokoknya karakter ini adalah karakter yang gue rekomendasikan untuk di skip dulu untuk planning lu untuk di mode PvP gitu ya guys. Wolverine juga masih kurang banget lah, apalagi TP combat gitu kan. Jadi apa, pertahanannya juga apa namanya, rada-rada cupu ya kan, rada cupu. Jadi lebih bagus sih Black Dwarf kemana-mana gitu dibandingkan si Wolverine ini gitu. Gue ada harapan mungkin kedepannya si Wolverine ini akan ditingkatkan gitu. Begitupun juga dengan Quicksilver ini guys. Nah oke guys, sekarang masuk ke bagian meta buat support nih. Nah meta buat support itu Molekul Man ya. Nah si tipe yang terbaik buat Molekul Man itu dia sebenarnya ya mendingan sih Insight aja gitu, karena emang basicnya dia karakter support gitu kan. Nah cuman kalau misalkan lu mau jadi sekalian hitter bisa banget sih gitu, lu pakai CTP of Regen aja buat hitter PvP gitu. Kasih CTP of Regen karena emang buat animasi skillnya itu bagus, cuman buat damage nya tuh lucu gitu, kayak dikelitikin banget anak orang gitu kan. Nah jadinya mendingan kasih CTP of Insight aja gitu, jadi bisa peningkatan damage apa namanya, buat damage gitu kan, damage buat kelawan juga gitu ya, buat support juga gitu, jadi lumayan lah. Nah untuk Colossus juga nih, untuk Colossus dia meta support juga ya kan. Dia itu untuk penurunan damage yang diberikan dari lawan sebesar yang diberikan gitu, sebesar persen yang diberikan. Nah itu lumayan ya, apliknya ke semua ali gitu kan, semua ali kita. Nah begitupun juga dengan Mystic, tapi Mystic ini dia justru malah sebaliknya. Kalau Mystic ini dia itu peningkatan damage ya, bukan penurunan damage ke lawan, dia peningkatan damage. Nah tapi ya lebih mahal dari Taskmaster. Jadi saran gue Taskmaster dulu aja kalau misalnya emang sekiranya lo itu apa namanya tuh nggak punya kebutuhan seputar World Boss Legend gitu kan, karena sebenarnya Mystic ini lebih kepake buat di ABX dan juga World Boss Legend gitu, buat mode-mode PvE supportnya gitu ya, dibandingkan di PvP itu nggak terlalu lah, karena biasanya yang pakai Mystic ini untuk para meta-meta yang emang sekiranya lock supportnya itu ke lock gitu kan, kayak gitu guys. Nah oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk pembahasan tier list Metamaster seputar karakter PvP. Semoga info ini berguna buat lu untuk mengetahui tier list Metamaster karakter PvP di update Mei part of V710 ini guys. Oke guys, mungkin kayak gitu aja. Salam Lord Bawan.